Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak-bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama memikirkan dan merenungkan dari Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26. Bunyinya seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa di ayat di Yakobus mengajarkan kita soal iman tanpa perbuatan mati? Nah, yang dimaksud dengan perbuatan itu apa? Kenapa dikasih contoh di depannya adalah tubuh tanpa roh? Tubuh tanpa roh, kalau orang udah mati, rohnya udah keluar, mati, jadi mayat, ya, yang nggak ada gunanya. Terus dia bakal membusuk. Tapi waktu ada roh, ada kehidupan, daging kita tidak busuk. Ini ya, supaya daging kita tidak busuk, harus ada kehidupan, yaitu ada roh. Tanpa roh, daging kita hancur. Nah, itu sebabnya dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sama seperti orang mati. Wah, ini danger sekali nih. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena kalau kita bilang kita orang Kristen, kita bilang kita beriman kepada Tuhan, tapi perbuatan kita tidak ada yang menunjang iman, maka kita sama juga dengan mati. Ya. Nah, tapi masalahnya banyak orang khotbah membahas iman tanpa perbuatan mati. Yang dibicarakan adalah iman kepada Tuhan. Kalau tidak ada iman, tidak percaya adalah mati. Mati artinya sia-sia. Nah, perbuatannya perbuatan seperti apa? Nah, ini kan yang jarang dipikirkan oleh kita. Ya, kebanyakan iman dianggapnya iman percaya kepada Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan mati. Ya. Ini akan jadi kendala antara sesama agama yang berbeda agama. Iya dong. Terus iman menurut siapa? Iman kepada siapa? Masing-masing agama kan punya imannya kepada yang disembahnya. Ya, kepada yang dianggap Tuhannya. Nah, kalau kita beriman, perbuatannya adalah perbuatan seperti apa? Apakah kalau kita mengatakan kita beragama, kita punya iman, perbuatan kita harus perbuatan baik. Perbuatan baiknya apa? Jujur, tidak nipu, tidak korupsi, ya, tidak selingkuh, tidak suka menghakimi, tidak suka menghina orang, tidak suka marah, pengampun. Itu kan. Tapi kalau itu semua yang dipersoalkan, umat beragama harus hidup begini. Seperti yang tadi saya ceritakan, yang saya uraikan. Semua agama juga sama. Semua agama juga sama. Orang yang tidak beragama pun mengakui sebagai manusia
harus hidup baik, sopan, tidak selingkuh, tidak nipu, harus jujur, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, dan sebagainya. Sama, orang ateis pun punya prinsip itu. Nah, kalau begitu apa bedanya iman Kristen dengan iman orang dunia? Orang dunia juga percaya kalau orang baik pasti dijaga Tuhan. Tapi kita lihat dalam praktek di dunia maya sekarang kelihatan orang banyak yang berkedok agama. Ya, baik itu agama Kristen, baik itu agama Muslim, baik agama apa aja. Agama Kristen ada pendeta yang menggunakan siasat begini-begini ya, sampai rame tuh ya, katanya ada pendeta membela Sambo katanya ya. Ada lagi yang menghujat pendeta karena begini. Ini pendeta begini. Waduh, jadi malu-maluin pendeta ya. Nah, ini yang dari yang ngaku-ngaku Habib, Ustadz juga begitu. Ya, dihujat akhirnya oleh netizen. Nah, kalau sampai dihujat, sebenarnya yang dipermalukan orang itu dan juga orang yang mengikutinya dan juga agama yang dianutnya, benar nggak? Karena itu kalau kita mengatakan kita beriman, ya, perbuatan kita harus sesuai dengan iman kita. Nah, perbuatan yang seperti apa nih yang sama, yang bisa menunjang iman kita? Kita bilang kita beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita bilang kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kaya. Imanin itu. Percaya kan? Kalau kita percaya, perbuatan kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk menunjang kepercayaan kita kepada Tuhan? Harus taat. Taat. Taat apa? Taat melakukan seluruh perintah Tuhan. Nah, ini. Untuk taat. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak percaya? Kalau kita percaya kepada Tuhan, baru kita bisa taat. Setelah taat, baru kita berusaha mengikuti dan mampu mengikuti perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Mampu untuk mengikuti perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Contohnya banyak di Alkitab, di Perjanjian Lama. Yaitu waktu Abraham, dia disuruh keluar ke tempat yang dia tidak tahu oleh Tuhan. Itu tidak diketahui hari depannya. Tempatnya aja di mana juga belum tahu. Tuhan bilang kamu harus keluar, ikutin aku. Waduh, dia udah hidup enak, dia harus lepaskan kenikmatan hidupnya. Dia harus ikut Tuhan. Nah, itu ketaatan. Ketaatan. Kalau dia tidak taat, dia bergantung pada logika, bukan pada iman,
dia tidak bakal mau keluar. Karena belum tahu tempat yang dituju di mana, subur enggak tanahnya, lantas bagaimana hari depannya, ada pekerjaan apa enggak. Dia mesti bawa keluarganya semua, saudara-saudaranya, anaknya, dia bawanya silot. Itu ketaatan. Iman itu artinya kepercayaan. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan siapa? Dia tahu Tuhannya adalah pencipta alam semesta. Dan Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Tuhan yang memberkati dia, yang menjaga dia. Makanya dia percaya, dia melakukan apa yang diperintahkan. Kedua, makanya Abraham dibilang bapak orang beriman. Dia susah-susah dapat anak, sudah tua, dia baru dapat anak, anaknya baru remaja, lagi lucu-lucunya, lagi dia sayang-sayangnya, Tuhan bilang serahkan anakmu kepadaku. Jadi korban bakaran. Waduh, coba Bapak Ibu bayangkan waktu kalau anak kita diminta seperti itu, pasti kita berontak. Pasti kita nggak mau, karena logika kita nggak nyampe. Tapi kenapa Abraham dia mau, dia ikutin, dia bawa anaknya Ishak untuk naik ke gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang menyediakan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bakal ngambil, dan Tuhan juga punya kuasa untuk menggantikan anak. Ini kuncinya. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha baik, maha pengampun, maha kaya, maha memberkati. Jadi iman itu adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Setelah percaya penuh dan tahu, kenal siapa Tuhannya, baru mengakui, mentaati. Kalau tidak percaya gimana taat? Contoh, seorang anak suruh loncat ke kolam renang, kalau nggak ada papanya dia nggak berani. Tapi kalau ada papanya di bawah, dia loncat karena dia tahu papanya pasti menjaga dia. Contoh ringkasnya seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, dalam kita menjalani hidup, dalam menghadapi gelombang, dalam menghadapi pencobaan, pergumulan, kesulitan, sukacita, duka cita, semua kita harus tetap berpegang, beriman, percaya kepada Tuhan. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung dalam episode renungan sebutir debu yang berikutnya. Jangan lupa klik subscribe supaya orang-orang juga bisa mendengar dan menjadi berkat untuk orang-orang dalam mengarungi kehidupan ini. Sesuai berjalan bersama Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.